Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Nah, senang sekali berarti bisa menjumpai kalian di mata kuliah manajemen resiko. Nah, walaupun apa namanya, berarti memberikan materi melalui video pembelajaran, harapannya nanti tetap kita bisa feedback umpan balik ya dengan kalian bisa memberikan pertanyaan atau kita diskusi di WhatsApp group ya. Oke, saya share dulu materi. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai resiko kredit. Ya, resiko kredit kalau di dalam resiko perbankan kemarin, resiko kredit ini adalah resiko yang paling besar gitu ya, yang bisa dihadapi oleh perbankan. Jadi ada 8 resiko, termasuk resiko kredit. Ya, kemarin kita belajar kan ada 8 resiko kredit, resiko pasar, resiko apa namanya reputasi, resiko operasional, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau istilah kredit ya, kredit kreditere gitu ya, dalam bahasa Yunani. Artinya percaya. Berarti kalau menurut Rowling J. Thomas, kredit adalah kepercayaan. Kepercayaan siapa? Ya, kepercayaan antara kemampuan si peminjam untuk membayarkan sejumlah uang pada masa yang akan datang. Kemudian menurut Amir R. Batubara, kredit adalah pemberian prestasi yang kontrak prestasinya akan terjadi sejumlah uang pada masa yang akan datang. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 di pokok-pokok perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan antara bank atau pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Kemudian, resiko kredit ini akan terjadi jika counterpart pihak lain dalam bisnis kita tidak bisa memenuhi kewajibannya. Resiko kredit banyak muncul karena peristiwa gagal bayar yang dialami oleh perusahaan-perusahaan. Jadi pada saat krisis ekonomi, tingkat bunga yang tinggi, pertumbuhan ekonomi yang lambat mengakibatkan persoalan resiko kredit yang lebih serius. Jadi ini terjadi ya saat ini ya kita kan um, juga adanya resesi, pertumbuhan ekonomi yang melambat. Kemudian ditandai dari inflasi, kenaikan harga barang secara umum. Ya, itu diawali dengan kenaikan bahan bakar minyak, maka semua bahan-bahan pokok, kemudian semua aktivitas juga ikut mengalami kenaikan. Demikian juga bunga yang cukup tinggi. Jadi kalau misalkan kita sebagai nasabah, ketika di bank kita ingin pinjam, kita ingin kredit, maka tentunya kita harus mengalami atau di sini kita akan mendapatkan bunga yang cukup tinggi. Nah, itu ya, jadi hati-hati. Kalau kita nabung atau investasi bunganya rendah, hanya 1% kalau di tabungan, tapi kalau kita pinjam, maka bunganya ini akan sangat tinggi. Karena pada saat ini terjadi yang namanya krisis ekonomi. Dan itu tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi terjadi juga di negara seluruh dunia. Ya, resesi kita sudah mencapai 6%, minus 6%. Jadi pertumbuhan ekonomi nggak melaju naik, tapi melambat atau turun sebesar 6% atau minus 6%. Ya, ini lebih parah dari awal pandemi kita minus 3%, sekarang dengan sesudah pandemi dampaknya dan lain sebagainya, ternyata kita masih minus. Nah, tentunya ini tidak terlalu tinggi dibandingkan negara-negara Asia yang lain, misalkan Bangladesh. Kalau kita lihat, mereka tingkat resesinya cukup tinggi, jadi minus 80%. Ya, rakyatnya ini berada di tingkat yang cukup memprihatinkan. Ya, tidak hanya di Bangladesh, Asia yang lain, misalkan Cina, Korea, Jepang, mereka juga minus sekitar 20%. Sama karena dampak pandemi.
Nah, untuk mengantisipasi resiko kredit, maka perlu diketahui teknik-teknik pengukuran resiko secara kualitatif maupun kuantitatif. Nah, dalam penilaian kualitatif, maka dalam dunia perbankan ada analisis kredit yang menggunakan 3R dan 5C. Ya, 3R dan 5C ya, kerangka analisis kredit tersebut ini adalah kemampuan untuk melunasi kewajiban dari calon nasabah. Kerangka analisis kredit 3R dan 5C digunakan untuk menganalisis risiko kredit yang dihadapi oleh perusahaan. Nah, apa saja 3R itu? 3R adalah return, repayment, risk-bearing, ya. Kemudian kalau 5C ada karakter, capacity, capital, collateral, dan condition of economic. Nah, kita bahas satu persatu. Apa itu return? Ya, return adalah kemampuan keberhasilan dari kredit yang diberikan. Ya, mampu nggak kita sebagai peminjam ini nanti bisa berhasil ya melunasi kredit. Yang melunasi kredit 2 tahun ya kita bisa 2 tahun atau kalau bisa sebelumnya. Return mengembalikan kita berhasil nggak nantinya. Kemudian repayment kemampuan pembayaran tiap bulan misalkan tiap bulan ketika kita mengangsur untuk kebutuhan kredit KPR atau rumah ya maka di sini 5 juta per bulan misalkan. Nah, bisa nggak kita kemampuan bayarnya tiap bulannya seperti itu? Kemudian risk bearing ability, yaitu kemampuan kita sebagai peminjam dalam menanggung risiko atau ketidakmampuan mengembalikan kreditnya. Nah, kalau misalkan kita nggak bisa bayar, kita harus menanggung risiko apa misalkan ada penyitaan dan lain sebagainya. Nah, ini ya, jadi itu yang harus kita pelajari di dalam kredit prinsip 3R. Ada return, repayment, dan risk bearing ability. Selanjutnya, ada juga syarat kredit prinsip 5C. Nah, ya, apa itu 5C? Yang pertama adalah karakter. Nah, berhubungan dengan kebiasaan, kejujuran, kepribadian, cara hidup, dan keadaan keluarga. Jadi di sini, misalkan perbankan ya, mereka akan menilai kita dari rekening banknya gitu ya. Jadi kalau antar bank itu ada ketika ada analysis officer, kalau posisi di dalam perbankan. Jadi mereka akan menganalisis bagaimana latar belakang kita sebagai nasabah peminjam. Jadi ketika kita pinjam berarti misalkan pinjam 100 juta, maka akan dilihat riwayat saya, sejarah saya pinjam di mana aja sebelum saya di bank X misalkan. Oh ternyata pinjaman saya banyak ada di bank A, B, C, sampai Z gitu ya. Nah ini bisa jadi nanti ketika saya proses pengajuan kredit itu tidak akan di ACC untuk kreditnya. Nah ini kan berarti harus hati-hati ya. Itu ada latar belakangnya karakter kita sendiri. Tapi kalau misalkan oh berarti pinjam di bank X 100 juta. Nah, kemudian dilihat, oh latar belakangnya itu enggak ada dari bank-bank yang lain. Memang saya baru meminjam di bank X, mau akan meminjam. Maka kemungkinan besar kredit yang diajukan berarti itu akan di ACC. Kemudian yang kedua kemampuan berhubungan dengan kemampuan, kepandaian, keahlian pemohon kredit untuk mengelola usahanya. Nah, biasanya kalau perbankan ini ketika mereka akan meminjamkan kreditnya gitu ya, mereka akan menilai kalau misalkan oh si nasabah ini punya usaha misalkan untuk mengembangkan usahanya. Nah, ini akan lolos memperoleh kreditnya ini cukup tinggi. Kemudian ada C yang ketiga, syarat kredit ada capital. Penerima kredit harus memiliki modal sendiri. Jadi enggak kemudian kita ingin mendirikan usaha, kemudian kita pinjam langsung, yaitu akan nantinya susah. Tapi kalau kita punya modal, kemudian ini kita ingin mengembangkan usahanya, nah itu bisa dipertimbangkan oleh pihak perbankan. Kemudian ada kolateral atau jaminan. Nah, bisa yang bisa memberikan jaminan yang berharga gitu ya, boleh surat tanah, surat kendaraan dan lain sebagainya atau surat berharga dan lain sebagainya.
Kemudian ada condition of economic ya, keadaan ekonomi yang sedang berlangsung dan ramalan ekonomi pada masa yang akan datang. Nah, jadi di sini karena dengan adanya krisis moneter, dengan adanya resesi seperti ini, maka tingkat suku bunga kredit tinggi. Nah, ini harapannya konsumen bisa menyadari itu. Nantinya bisa mengembalikan nggak dananya. Kemudian, kalau penilaian kuantitatif ya, BUMN atau perusahaan swasta yang akan mengeluarkan surat hutang jangka panjang atau jangka pendek biasanya akan dirating oleh perusahaan rating. Kalau di Indonesia ada PT Pevindo atau dari OJK sendiri gitu ya, lembaga pemeringkatan yang diakui oleh OJK. Kemudian rating tersebut menunjukkan tingkat resiko perusahaan. Maka melalui rating tersebut, calon investor diharapkan memiliki gambaran mengenai resiko perusahaan yang menerbitkan surat hutang tersebut. Maka resiko investor tidak akan percaya pada perusahaan yang tidak memiliki rating. Nah, ini contoh tabel klasifikasi untuk rating atau pemeringkatan. Ketika perusahaan bank, misalkan perbankan yang menurut Bu Rate ya, ini kacamatanya Bu Rate atau saya menilai secara subjektif. Bank Sentral Asia misalkan, walaupun mereka bank swasta, tapi kinerjanya cukup baik. Dilihat dari apa Bu? Laporan keuangannya. Laporan keuangan mereka selalu yang namanya apa namanya kekayaan mereka atau aset mereka lebih tinggi dari hutangnya. Kemudian dilihat dari misalkan sisi untuk surat berharganya atau di pasar modal misalkan. Nah, cukup tinggi untuk harga sahamnya. Nah, ini bisa terlihat dari situ. Misalkan berarti bisa menilai bahwa rating untuk Bank Sentral Asia atau BCA itu triple A. A plus plus ya, nggak A lagi tapi A plus plus. Apa itu keterangannya? Yaitu instrumen hutang dengan risiko yang sangat rendah. Jadi misalkan, oh kekayaannya atau asetnya ini 100 triliun dengan hanya hutangnya 1 miliar. Nah, itu kan kecil sekali hutangnya dibandingkan asetnya atau kekayaan yang mereka punya. Nah, kemudian tingkat pengembalian sangat baik kalau dengan hutang 1 miliar dengan mereka punya kekayaan 100 triliun, it's okay ya, nggak masalah. Kemudian perubahan pada kondisi keuangan dan ekonomi tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap resiko berinvestasi. Nah, ini. Kemudian double E, ya, jadi di sini A plus, instrumen hutang dengan resiko yang sangat rendah, tingkat pengembalian sangat baik, perubahan pada kondisi bisnis tidak akan terpengaruh terhadap resiko investasi, tapi tidak terlalu besar. Kemudian A, pengembalian hutang dengan resiko rendah, tingkat pengembalian baik, meskipun perubahan pada kondisi keuangan, ini juga akan meningkatkan resiko investasi. Ya, tetap baik gitu ya. Tapi di sini ketika ada seperti ini resesi, ya mereka tetap akan ada perubahan dari misalkan apa sih untuk resiko investasinya, tingkat suku bunganya ini naik, ya, kalau untuk investasi turun, nah, bla bla bla. Sampai kemudian ada klasifikasi rating dengan nilai D. Nah, nilai D itu nilai apa? Maka instrumen keuangan tersebut sedang bangkrut. Ya, artinya mereka hutangnya lebih tinggi daripada asetnya. Oke, kemudian model analisis kuantitatif ya, ada model scoring, kemudian RAROC atau Risk Adjusted Return on Capital, ada mortality rate, term structure, dan teori opsi. Nah, yang pertama ada model scoring kredit atau model diskriminan, yaitu analisis ini untuk melihat apakah perusahaan memiliki kategori gagal bayar atau tidak. Kemudian model probabilitas linear, yaitu analisis ini menentukan angka yang mencerminkan seberapa besar resiko gagal bayar suatu perusahaan. Nah, resiko diskriminan dulu. Untuk melakukan analisis diskriminan, maka diperlukan informasi keuangan seperti rasio likuiditas, profitabilitas yang digunakan untuk memprediksi perusahaan yang masuk kategori gagal bayar atau tidak. Nah,
ini kita flashback lagi. Kalau dulu kita belajar manajemen keuangan, tentu ada yang namanya rasio likuiditas. Apa itu rasio likuiditas? Nah, rasio likuiditas adalah rasio atau kemampuan perusahaan untuk mengembalikan pinjaman jangka pendek. Nah, misalkan 1 tahun, ketika perusahaan itu meminjam, nah di sini kalau mereka bisa mengembalikan, tentunya tingkat likuiditas atau tingkat kesehatan bank itu baik. Nah, kemudian diukur dari mana, Bu? Nah, berarti di sini dihitung dari total aset dibandingkan dengan total utangnya. Nah, kemudian rasio profitabilitas. Nah, apa itu rasio profitabilitas? Nah, ini adalah berapakah laba dari perusahaan? Ya, profit, ya, keuntungan. Ya, berapa tingkat keuntungan perusahaan? Kemudian tahap pertama analisis yaitu mengestimasi persamaan diskriminan yaitu dengan menggunakan variabel dependen atau sebagai variabel gagal bayar atau tidak dan menggunakan rasio keuangan sebagai variabel independen. Nah, ini adalah analisis diskriminan rumusnya untuk perusahaan publik ya, Z. Nah, berarti Z di sini, nah berarti adalah tadi ya tingkat untuk menganalisis diskriminan 1,2x1 modal kerjanya atau taruh asetnya berapa. Kemudian X2-nya laba ditahan, X3-nya earning before interest and tax. Jadi pendapatan sebelum interest, bunga, dan pajak. Kemudian X4 adalah rasio nilai pasar dan juga X5 rasio penjualan. Jadi rumusnya ini sudah sesuai ya dengan teori untuk perusahaan publik. Kemudian untuk non-publik ya angka-angkanya berbeda ya, sedikit berbeda, tapi untuk variabel independennya X1, X2, X3, X4 ini sama. Nah, kita langsung contohnya. Oke, nah di sini cut off atau batas pengambilan kesimpulan. Kalau misalkan nanti ketika sudah ada proses perhitungan itu nilai model pasarnya lebih dari 2,99, ya ini adalah batas tidak bangkrut. Ya, kalau dia melebihi 3, 2,99 berarti ini enggak bangkrut. Tapi kalau bangkrut ini berarti batas 1,81 ya. Kemudian wilayah abu-abu adalah 1,81 sampai 2,99 di model pasar. Nah, jadi kalau bangkrut itu berarti kurang dari 1,81. Wilayah abu-abu gimana, Bu? Nah, ini kalau di apa namanya? Timbul decline gitu ya, nggak untung nggak rugi ya kalau PIP gitu ya, kalau di break even point. Nah, harus hati-hati kalau mereka nggak bisa inovasi, bisa jadi mereka akan decline atau bangkrut. Kemudian bisa ada 2 perusahaan dengan data rasio keuangan ya X1, X2 ya A dan B. Nah, ini kira-kira nanti analisis A dan B-nya seperti apa. Nah, tinggal dimasukkan sesuai rumus yang tadi. Ya, untuk perusahaan yang publik misalkan itu perusahaan pemerintah. Nah, karena menggunakan informasi harga saham, maka digunakan model pertama, yaitu model pemerintah, karena ada harga sahamnya. Ya, nah dari perhitungan di atas bahwa perusahaan A tidak bangkrut, ya kalau dimasukkan ini nilainya perusahaan A adalah sebesar 3,97 karena batasnya tadi 2,99 batas tidak bangkrut. Maka bagaimana dengan kinerja perusahaan B? Nah, ini nanti sebagai apa namanya belajar kalian ya tinggal dimasukkan berarti nilai 0,05 kali berapa kali 1,2 plus 0,01 kali 0,1 plus ya min 0,2 kali rumusnya itu dimasukkan. Nah, ya cukup mudah ya. Itu untuk perhitungannya. Kemudian tadi analisis diskriminan, jadi tinggal dimasukkan rumus apakah perusahaan tersebut perusahaan pemerintah atau publik atau non-publik. Kemudian untuk
ri- eh, model risk adjusted on capital. Risk adjusted on capital adalah membandingkan tingkat keuntungan dengan modal yang beresiko, yaitu modal yang akan terkena dampak jika debitur mengalami gagal bayar. Nah, argumen risk adjusted on capital adalah jika terjadi kerugian maka akan dibebankan pada modal. Kalau kita rugi ya kita tadi harus punya kecukupan modal. Sehingga perusahaan akan menghapuskan sebagian modalnya sebagai akibat kerugian tersebut. Nah, rumusnya risk adjusted on capital adalah pendapatan dari pinjaman per tahun dibagi dengan modal yang beresiko kali 100%. Nah, ilustrasi misalkan suatu bank sedang mengevaluasi portofolio sebesar 1 miliar. Bunganya 9% per tahun. Modal ekonominya untuk kredit 7,5% dari nominal pinjaman. Misalkan dana untuk pinjaman tersebut adalah deposito tingkat bunga 6%, dana ditambahkan sebagai modal yang diinvestasikan pada obligasi pemerintah 6,5% atau 4,9 juta. Bank mengeluarkan biaya operasional 15 juta dan diprediksi kerugian 1% per tahun. Ya, ya, pendapatan dari pinjaman berarti 90 gitu ya, plus 4,9. Nah, kemudian berarti di sini adalah pendapatan dari pinjaman dikurangi 60, dikurangi 15, dikurangi 10. Ya, dibagi 75. Angka tersebut dibandingkan dengan keuntungan minimal, maka bisa disimpulkan bahwa perusahaan tidak mengalami resiko kerugian. Oke, nah ini ya. Ya, selanjutnya mortality rate. Mortality rate adalah menghitung presentasi kebangkrutan untuk setiap rating perusahaan untuk setiap kelas tertentu. Untuk rating perusahaan yang lebih rendah, maka kemungkinan default akan meningkat karena resiko marginal yang dihadapi akan diakumulasikan untuk setiap tahunnya. Semakin rendah rating obligasi, maka default obligasi akan semakin tinggi. Ya, yang keempat adalah term structure. Term structure adalah yield curve antara kurva hasil menunjukkan hubungan antara jangka waktu yield obligasi. Kurva term structure biasanya memiliki slope yang positif, menaik. Semakin bertambah jangka waktu, biasanya perusahaan menetapkan tingkat bunga yang lebih tinggi karena mengandung resiko yang lebih tinggi. Nah, misalkan kalau kredit perumahan 15 tahun, maka bunganya ini akan lebih tinggi. Ya, oke. Nah, kemudian yang kelima adalah teori opsi. Opsi call adalah hak untuk membeli aset dengan harga tertentu pada periode tertentu. Opsi put adalah hak untuk menjual aset dengan harga tertentu pada periode tertentu. Kemudian teori opsi digunakan untuk menganalisis resiko kredit di mana pemegang saham bisa digambarkan sebagai pihak yang membeli opsi call. Pemberi hutang bisa digambarkan sebagai pihak opsi put. Oke, nah eh, demikian untuk materi Buratih gitu ya, mengenai resiko kredit yang salah satunya adalah masuk di dalam resiko perbankan. Oke, itu materi untuk hari ini. Kalian bisa menonton videonya, kemudian bisa menanyakan apa hal-hal yang menjadi pertanyaan kalian sehingga nanti kita bisa diskusikan. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.